Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? I hope you are all still healthy and happy. Dan saya selalu ingatkan, jangan lengah ya, jangan lengah bahwa coronavirus masih berkeliaran di sekitaran kita, jadi jangan lengah dengan protokol kesehatan kalian. Tetap selalu pakai masker, tetap selalu pakai hand sanitizer, dan kalau bisa, kalau tidak penting banget, kita mengurangi mengurangi kegiatan kita di luar rumah ya. Jadi stay at home saja, hindari kerumunan. Nah, pada video kita kali ini saya akan sedikit membahas tentang news item. Apa itu news item, kemudian contoh-contohnya begitu. Nah, nanti juga akan ada penjelasan tentang direct indirect speech. Hanya saja tidak kita bahas pada video kita kali ini. Jadi pada video ini hanya membahas secara umum tentang news item. Sedangkan untuk direct indirect speech akan ada video yang menyusul lagi. Nanti akan kita bahas lebih detail pada video selanjutnya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita membahas tentang pengertian atau apa toh itu sebenarnya news item, teks news item, maka di sini saya akan berikan beberapa contoh teks dan kemudian kita akan membandingkan isinya. Kemudian kita akan melihat sebenarnya news item itu teks yang seperti apa. Oke, pada slide ini seperti kalian lihat ada dua teks bacaan di situ. Dua-duanya itu sama, maksudnya sama, itu mereka membicarakan tentang seorang pemain bola yang sangat terkenal, yaitu David Beckham. Hanya perbedaannya, di teks sebelah kiri, itu yang dibahas adalah tentang gambaran tentang seorang David Beckham. Jadi, teks sebelah kiri itu menggambarkan tentang David Beckham. Siapa David Beckham, kemudian dia lahir kapan, dia lahir di mana, bentuk fisiknya, misal tinggi, berat badan seperti itu. Kemudian juga digambarkan juga tentang mungkin hal-hal yang bersifat yang bisa diamati begitu dari penampilannya, dari performanya dan lain dan sebagainya. Sedangkan untuk teks yang sebelah kanan di situ menceritakan tentang bahwa David Beckham dan istrinya itu sedang akan menuntut sebuah tabloid yang mereka pikir itu memfitnah mereka gitu. Jadi di sebelah kanan itu menceritakan tentang hal yang terjadi pada David Beckham dan istrinya Victoria Beckham pada saat ini. Jadi mereka merasa difitnah oleh sebuah tabloid, kemudian mereka berencana untuk menuntut tabloid tersebut. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di situ juga, saya beri label yang berbeda. Teks yang menggambarkan tentang David Beckham dari yang bisa diamati secara fisik itu tadi, itu disebut sebagai descriptive text. Ya, benar, descriptive text. Sedangkan teks yang menggambarkan tentang kejadian di mana David Beckham dan istrinya akan menuntut sebuah tabloid karena dia merasa bahwa tabloid tersebut telah memfitnahnya, itu saya beri label news item. Nah, coba kalian sambil pikirkan apa ya perbedaannya. Kalau kalian jeli, maka kalian bisa tahu bahwa di konten ceritanya itu berbeda ya, antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Jadi sebelah kiri menggambarkan David Beckham, makanya disebut descriptive text, dan yang sebelah kanan menggambarkan sebuah kejadian yang menimpa David Beckham dan istrinya. Begitu. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, kedua teks tersebut menceritakan tentang atau memiliki topik bahasan tentang ujian. Yang sebelah kiri itu berjudul Where Should You Be After High School. Di situ menceritakan tentang setelah pelaksanaan ujian nasional dan hasilnya diumumkan, siswa-siswi itu
mereka mau kemana, begitu. Mereka mau kemana. Dan inti dari teks pada sebelah kiri itu adalah teks itu membujuk siswa-siswi yang nantinya akan lulus sekolah setelah mereka mendapat hasil ujian nasional, membujuk mereka untuk mengikuti kegiatan yang disebut distance learning. Distance learning ini pembelajaran, kalau ini teksnya dibuat sebelum ada coronavirus ya. Jadi kalau sekarang sudah jamak digunakan. Jadi yang dimaksud dengan distance learning itu ya PJJ itu. Nah, pada teks yang sebelah kiri itu siswa dibujuk untuk mengikuti distance learning itu saja daripada memilih sekolah konvensional, sekolah yang biasa, yang tatap muka. Kenapa? Karena di situ dikatakan ada banyak sekali juga manfaat diadakannya distance learning itu. Siswa bisa mengatur sendiri pola belajarnya, siswa bisa mengurangi biaya karena kan tidak harus ngekos, tidak harus berada di dekat universitas itu ya untuk menghadiri pertemuan di universitas setiap hari dan lain dan sebagainya. Jadi teks di sebelah kiri itu ditujukan untuk membujuk siswa-siswi supaya mereka memilih distance learning. Sedangkan pada teks yang sebelah kanan ini sama-sama menyinggung tentang ujian nasional, final examination, tetapi yang di sebelah kanan itu memberitakan tentang final examination soon will be held. Jadi ujian nasional akan segera diadakan. Jadi sudah ada jadwal ujian nasional, kemudian di sebelah kanan itu menceritakan atau memberitakan tentang ujian nasional yang akan segera dilaksanakan. Begitu. Jadi yang sebelah kiri itu disebut sebagai hortatory exposition karena tujuannya adalah tadi ya untuk membujuk siswa-siswi supaya mengikuti apa yang dikatakan dalam teks itu, yaitu mengikuti distance learning. Sedangkan untuk yang sebelah kanan tujuannya adalah untuk memberitakan bahwa ujian nasional akan segera diadakan, seperti itu. Jadi isinya adalah tentang pemberitaan tentang persiapan pengadaan ujian nasional dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teks yang sebelah kanan itu pun juga disebut sebagai news item. Kira-kira sudah ada gambaran belum ya tentang kira-kira news item itu teks yang seperti apa? Belum? Kalau belum, let's see another example. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Nah, ini teks yang sebelah kiri itu berjudul What is a tornado? Apa toh itu tornado? Nah, seperti yang sudah terlampir pada tersirat pada judulnya bahwa teks tersebut akan membahas tentang apa itu tornado. Tornado itu apa? Tornado itu kenapa bisa terjadi tornado, apa efeknya, dan lain dan sebagainya. Nah, teks yang menjelaskan tentang apa itu tornado, kemudian bagaimana terjadinya, dan lain-lain itu disebut sebagai report text. Mari kita bandingkan dengan teks yang sebelah kanan. Sama-sama membahas tentang tornado. Yang sebelah kanan ini berjudul Tornadoes Wrath Ruined the City. Jadi ini berisi tentang pemberitaan tentang tornado yang menghancurkan kota. Jadi ada tornado besar yang menghancurkan sebuah kota. Nah, teks yang sebelah kanan ini disebut sebagai news item. Beda dengan yang sebelah kiri. Nah, semoga kalian sudah punya sedikit gambaran ya tentang apa sebenarnya news item. Kalau masih bingung juga, saatnya saya menjelaskan pada kalian.
So, what is a news item? A news item text is a text which informs readers about events of the day. Jadi, teks news item adalah sebuah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang hal-hal penting yang terjadi pada hari itu. Atau seperti istilah yang saya tadi pakai di slide sebelumnya adalah berita atau pemberitaan gitu ya. Jadi teks news item ini adalah teks berita. Jadi teks yang menyampaikan informasi kepada pembaca tentang hal-hal yang terjadi pada hari itu. Begitu. Nah, lalu event apa saja yang bisa diceritakan atau bisa di-share di sebuah teks news item? Apakah semua event bisa? Misalnya saya tadi pagi itu jatuh terpeleset misalnya. Saya tadi pagi jatuh terpeleset. Apakah boleh saya membuat sebuah teks news item, sebuah berita yang berjudul saya tadi pagi terpeleset? Tidak boleh ya. Kenapa? Karena the events are considered newsworthy or important. Jadi eventnya yang diberitakan itu are considered newsworthy or important. Newsworthy itu maksudnya layak diberitakan atau penting. Mungkin kalau yang terpeleset, misalnya seorang artis yang sangat terkenal, misalnya Lady Gaga terpeleset di airport, nah itu baru akan menjadi pemberitaan yang mungkin di mana-mana gitu, di media internet maupun di media cetak mungkin akan diberitakan bahwa Lady Gaga terpeleset di airport tadi pagi. Tapi kalau saya yang terpeleset di rumah, nah mungkin tidak akan jadi berita. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat layak diberitakan atau penting, seperti itu. Kemudian the social function of news item is to inform listeners or readers about events of the day. Jadi, social function atau tujuan dari teks news item adalah untuk menginformasikan kepada pendengar atau pembaca tentang events yang terjadi pada hari itu. Atau memberitakan tentang event penting yang terjadi pada hari itu. Nah, ini adalah pengertian dan tujuan dari teks news item. Nah, sekarang kita masuk ke the generic structure of news item atau struktur teks news item itu apa. Secara garis besarnya ada 3 struktur dalam sebuah teks berita atau news item. Yang pertama adalah main event or newsworthy events. Jadi bagian pertama itu disebut sebagai newsworthy events. Apa yang terkandung dalam newsworthy events? It tells the readers about the main idea or the main topic of the text. Jadi newsworthy events itu berisi tentang main idea atau ide pokok atau topik pokok, the main topic, topik utama dari berita yang akan disampaikan. Namanya main idea atau main topic, maka dia tidak panjang lebar, jadi hanya kejadian pentingnya itu apa saja, bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, tapi itu hanya intisari dari berita itu. Itu yang disebut dengan newsworthy events. Yang berikutnya adalah elaborations or background of the events. Latar belakang dari peristiwa itu. Nah, baru ini isinya, tell readers about the background of the event. It consists of the event's place, time, people, etc. Nah, ini barulah penjelasan yang lebih luas atau berisi penjabaran tentang main idea atau main topik yang tadi disampaikan di bagian newsworthy events. Kalau pada newsworthy events itu hanya misalnya Lady Gaga terpeleset di airport seperti itu tadi pagi. Nah, elaborationsnya atau
background of the events-nya berisi tentang kapan terjadi, hari apa, penyebabnya apa, mungkin ada kulit pisang di airport dan lain-lain. Kemudian setelah itu dia apa, misalnya setelah itu dia dibawa ke ambulan kemana, seperti itu. Nah, penjelasan yang lebih luas tentang events yang terjadi tadi, seperti itu. Itu isi dari background of the events. Nah, kemudian yang bagian ketiga disebut sebagai resources of information, atau di beberapa buku sumber itu hanya tertulis source saja. Itu juga boleh, itu sama. Resources of information artinya sumber informasi. Apa isinya? Resources of informations are the sources of the news, comments of witnesses, and opinion of experts. Nah, namanya saja sumber. Jadi, pada bagian ini disampaikanlah tentang siapa yang memberi penjelasan tentang itu. Misalnya tadi pada saat berita Lady Gaga terpeleset di airport, maka mungkin dari pihak airport Bapak bla 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 memberi penjelasan bahwa oh iya tadi memang benar kejadiannya seperti ini. Kejadiannya jam 8 pagi misalnya, waktu itu Nyonya Lady Gaga sedang akan naik pesawat menuju ke bla bla bla, seperti itu. Jadi sumber informasi ini berupa quote atau kalimat langsung dari orang yang merupakan atau yang menjadi sumber berita, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh tentang pembagian dari struktur news item. Nah, silakan dilihat. Ini adalah sebuah news item atau sebuah teks berita tentang 7 manusia harimau already got victims. Jadi 7, ini judul sinetron ya. 7 manusia harimau, sinetron 7 manusia harimau itu telah memakan korban, seperti itu. Nah, kenapa memakan korban? Silahkan bisa kalian baca di situ. Nah, bagian pertama itu bagian yang singkat, menyatakan tentang atau menceritakan tentang event itu secara garis besarnya saja, secara singkat, disebut sebagai newsworthy events. Kemudian bagian keduanya yang menjabarkan lebih lengkap lagi tentang event yang terjadi itu, misalnya terjadi apa, menimpa siapa saja, kemudian terjadinya kapan, di mana, dijelaskan semuanya, dijabarkan, itu disebut sebagai background of the events atau background events atau elaboration. Nah, kemudian di bagian paling bawah itu namanya source atau resources of information. Nah, di situ sumbernya adalah Head of Islam Zaidar Yahya Foundation, yaitu Hamsanah berkata bahwa bla 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 bla. Nah, berarti sumber informasinya, salah satu sumber informasinya adalah Hamsanah itu. Nah, ciri-cirinya di situ menggunakan biasanya ciri-ciri dari source itu menggunakan kalimat langsung ya, yaitu kalimat yang berupa ucapan langsung dari orang yang mengatakan atau menyampaikan berita itu. Itulah kenapa gandengannya kita belajar news item itu, kita juga belajar tentang penggunaan direct indirect speech, karena salah satu ciri dari news item itu adalah dia menggunakan direct speech atau kalimat langsung ketika kita mengutip ucapan langsung dari source atau resources of information-nya. Nah, untuk contoh yang ini kebetulan tidak menggunakan direct speech. Kita lihat contoh yang satunya. Nah, ini Warm Bodies heats up Korean film market. Nah, ini tentang film Warm Bodies ya di Korea.
Nah, itu yang bagian atas, ringkasannya atau main topic, main idea dari berita itu. Bagian pertama itu disebut newsworthy events, kemudian penjabaran tentang main topic, main idea itu, informasi yang lebih mendalam disampaikan di background events, dan kemudian di bagian bawah, oh itu sama juga ya, tidak ada kalimat langsung. Tetapi nanti kalau misalnya kalian melihat ke beberapa contoh teks yang lain, itu kemungkinan ada. Nah, kalau dalam bentuknya itu kalimat langsung, maka oh dia adalah source atau sumber berita. Seperti itu. Nah, bagian bawah itu juga source. Source pada berita Warm Bodies Hits Up Korean Film Market ini adalah Korean Box Office Information System atau KOBIS. Nah, gitu. Jadi sumber informasi ini bisa orang, bisa juga semacam organisasi, bisa juga semacam kantor atau company atau perusahaan seperti itu. Jadi ketika sumber itu mungkin hanya orang, satu orang, biasanya kita jangan kaget ya kalau kalian menemukan penggunaan kalimat langsung atau direct speech. Ciri-ciri kalimat langsung itu kalimat yang pakai tanda kutip itu loh, tanda kutip. Nah, itu disebut sebagai kalimat langsung. Kita akan mempelajari kalimat langsung lebih mendetail lagi pada video kita selanjutnya. Nah, ini adalah language features of news item atau ciri-ciri kebahasaan dari teks news item. Yang pertama, short telegraphic information about story captured in headline. Headline itu judulnya ya, judul berita itu disebut sebagai headline. Kemudian short telegraphic information, short pendek, telegraphic itu dulu zaman sebelum marak. Dulu zaman sebelum maraknya HP dan lain-lain, dulu itu pernah marak juga namanya telegram. Telegram itu dikirim dulu lewat Telkom itu ya, kita harus ke kantor Telkom, kemudian kita meminta petugasnya untuk mengetikkan pesan kita dalam bentuk telegram. Pesan dalam telegram itu ciri-cirinya adalah pesannya itu pendek-pendek dan singkat seperti itu. Nah, yang disebut dengan telegraphic information itu juga sama. Jadi informasi tapi yang ringkas. Yang ringkas pada jelas. Itu namanya telegraphic information. Jadi pendek, short, telegraphic information. Jadi informasi yang ringkas pada jelas tentang sebuah cerita yang dituliskan atau di-capture, ditayangkan sedikit gitu ya, di headline atau di judulnya, seperti itu. Jadi teks news item itu sifatnya dia tidak bertele-tele. Bahasanya itu lugas, pendek, tapi ringkas, padat, jelas, seperti itu. Itu adalah bahasa dari news item. Kemudian use of material processes or action verbs to retell the story or event. Nah, apa yang disebut dengan action verbs atau material processes? Jangan bingung ya. Jadi material processes atau action verbs ini adalah kata kerja. Jadi dalam teks news item itu nanti akan banyak digunakan kata kerja yang dia action gitu. Jadi action verb adalah kata kerja yang menunjukkan action. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Makan, eat, itu kan action ya. Kita melakukan sesuatu. Kemudian kick, kita menendang, itu juga kita melakukan sesuatu. Kemudian kita menulis, write, kita melakukan sesuatu. Nah, itu disebut sebagai action verbs. Akan berbeda dengan verb seperti think, bisa kita bandingkan dengan misalnya tadi think
atau feel. Itu kan juga sama-sama kata kerja ya. Think artinya berpikir, feel artinya merasa. Hanya think dan feel ini bukan action verbs karena dia tidak terlihat gitu. Kalau saya bilang saya berpikir gitu, apakah kalian melihat sesuatu berputar di kepala saya? Kan tidak. Jadi itu adalah proses internal. Jadi berpikir itu proses internal. Jadi itu tidak material, sifatnya internal ya, bukan material gitu. Jadi think itu bukan action verb. Nah, action verb itu yang jelas kelihatan itu seperti makan. Kan kita bisa lihat, oh orangnya makan, orangnya menendang, kick. Nah, seperti itu. Orangnya sedang menulis. Nah, kita bisa melihatnya. Itu yang disebut dengan action verbs. Kemudian use of projecting verbal processes in source stage. Oh ya, projecting verbal processes adalah kata-kata yang untuk mengawali penyampaian yang akan disampaikan oleh source-nya tadi. Seperti tadi saya bilang, biasanya kan kalau source itu menggunakan kutipan gitu ya. Bisa kutipan, kalau kutipan itu biasanya diawali dengan misalnya the police said, Pak polisi berkata bahwa bla 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 bla, seperti itu. Nah, Pak polisi berkata. Nah, berkata kemudian yang dimaksud dengan projecting verbal processes itu adalah kata-kata dalam contoh dalam slide itu adalah kata said, dalam the police said. Nah, said itu termasuk dalam projecting verbal processes, atau the witness thought. Nah, thought itu juga termasuk dalam projecting verbal processes. Ini biasanya melekat pada source-nya atau sumber berita. Begitu. Ciri yang berikutnya adalah using adverb like badly injured. Nah, badly injured artinya terluka parah. Badly itu adverbnya. Nah, terluka parah. Nah, parah itu adalah adverb yang dipakai. Kemudian the most beautiful bride in the world. Nah, adverbnya adalah keterangan tempatnya in the world. Nah, in the world. Nah, suka ditambahkan seperti itu ya, adverb dalam sebuah text news item. Nah, kemudian yang terakhir itu juga sangat penting bahwa text news item ini fokus pada circumstances atau fokus pada situasi. Jadi misalnya kata last night, kemudian just this morning, at that time, itu sangat penting dalam sebuah text news item karena dia digunakan untuk clarify atau memberi penjelasan yang lebih jelas tentang waktu, tempat, suasana seperti itu. Itu sangat penting sekali dalam sebuah pemberitaan, dalam sebuah teks berita atau news item. Nah, okay, I think that is all about news item. Tentu saja yang saya sampaikan ini masih sangat-sangat mungkin kurang bagi kalian. Nah, selalu saya ingatkan bahwa jika kalian ingin memperdalam, ingin belajar lebih lanjut tentang topik yang saya sampaikan, tidak hanya news item ini, tapi juga topik-topik yang lain, silahkan kalian bisa sambil browsing, sambil belajar di internet. Kunjungi situs-situs yang memang dikhususkan untuk memberikan informasi ya, atau pendidikan tentang bahasa Inggris utamanya. Nah, seperti itu kalian bisa belajar di sana. Kalaupun dalam penjelasan saya bisa membantu, alhamdulillah. Kalau kalian masih membutuhkan lagi bantuan dari saya untuk menjelaskan, misalnya ada beberapa poin yang mungkin yang kalian masih sangat tidak mengerti, silahkan japri atau bisa kita bahas bareng-bareng di grup kelas. Gitu ya. I hope that this video will give you some understanding on news item. Thank you for your attention. Thank you for your time. Bye.